Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di materi ikatan kimia untuk kelas 10 MIPA SMA Negeri 4 Pontianak. Masih bersama saya Ibu Wiwin Winarsi. Nah, pada perjumpaan sebelumnya kita sudah membahas tentang kestabilan unsur yang sangat erat kaitannya dengan ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ikatan yang terjadi antara satu atom dengan atom yang lain untuk mencapai kestabilan. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk mencapai kestabilan, suatu atom harus memiliki elektron valensi 2 yang disebut dengan duplet atau elektron valensinya 8 yang disebut dengan oktet. Ikatan kimia terbagi menjadi dua, ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion biasa disebut dengan ikatan elektrovalen. Sedangkan ikatan kovalen biasa disebut dengan ikatan homovalen. Ikatan kovalen terbagi menjadi tiga, ikatan kovalen tunggal, rangkap, dan rangkap tiga, ikatan kovalen koordinasi, serta ikatan kovalen polar dan nonpolar. Untuk hari ini kita belajar tentang ikatan ion terlebih dahulu ya. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Ada dua istilah di sini, serah dan terima. Serah berarti melepaskan elektron dan terima berarti menangkap atau menerima elektron. Atom-atom yang melepaskan elektron akan membentuk ion positif dan atom yang menangkap atau menerima elektron akan membentuk ion negatif. Atom yang membentuk ion positif berasal dari atom-atom logam dan yang membentuk ion negatif berasal dari atom-atom non-logam. Dan yang harus diingat adalah logam berasal dari golongan 1A, 2A, dan 3A. Non-logam berasal dari golongan 4A sampai dengan 8A. Silakan perhatikan tabel berikut, dan tabel ini wajib diingat ya. Elektron valensi suatu atom memiliki rentang dari 1 sampai 8. Untuk atom yang memiliki elektron valensi 1 akan berada pada golongan 1A, 2A, 3A, dan seterusnya sampai elektron valensi 8 pada golongan 8A. Untuk atom-atom yang memiliki elektron valensi 1 sampai 3 akan membentuk ion positif dengan muatan 1 plus 1, 2 plus, 3 plus. Untuk atom-atom yang memiliki elektron valensi 4, 5, 6, dan 7 akan membentuk ion negatif dengan muatan ion 4, 4-, 5, 3-, 6, 2-, dan 7-. Dari manakah muatan-muatan ion ini? Silakan buka lagi materi tentang kestabilan unsur yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Lalu, atom-atom yang berada pada golongan 1A, 2A, dan 3A atau yang memiliki elektron valensi 1, 2, dan 3 akan bersifat logam. Elektron valensi 4, 5, 6, 7 akan bersifat non-logam. Nah, atom-atom logam atau yang membentuk ion positif cenderung melepaskan elektron, sedangkan yang non-logam menerima elektron. Kita lanjutkan pada contoh soal ya. Kalian perhatikan gambar garam berikut. Pasti sering melihat kan ya, dan kita selalu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Garam dapur memiliki rumus kimia NaCl. Bagaimana proses terbentuknya senyawa NaCl? Unsur natrium Na memiliki nomor atom 11 dan unsur klor Cl memiliki nomor atom 17. Yang harus dilakukan adalah membuat konfigurasi elektron dan menentukan elektron valensi dari kedua unsur tersebut. Unsur Na dengan nomor atom 11 memiliki konfigurasi elektron seperti ini dan memiliki elektron valensi sama dengan 1. 1 diperoleh dari elektron valensi yang merupakan jumlah elektron terluar dari suatu atom. Elektron terluar berada pada kulit ketiga dengan elektron sama dengan 1, oleh karena itu elektron valensinya sama dengan 1. Dan Cl dengan konfigurasi elektron seperti ini memiliki elektron valensi 2 ditambah 5 dari sini sama dengan 7.
Na memiliki elektron valensi sama dengan 1, artinya membentuk ion positif. Nah, positif berapakah Na? Karena elektron valensinya 1, maka Na membentuk ion positif dengan muatan +1. Dan Cl, karena elektron valensinya 7, akan membentuk ion dengan muatan -1. Dengan muatan -1. Seperti tabel tadi yang sudah kalian simak. Oleh karena itu, Na+ dan Cl- akan membentuk senyawa dengan rumus NaCl. Karena muatan Na dan muatan Cl itu sudah seimbang, +1 dengan -1. Inilah proses terbentuknya senyawa NaCl. Kita ke contoh kedua. Tuliskan rumus kimia dan jenis ikatan kimia yang terbentuk dari unsur 12 Mg dan 17 Cl. Dengan cara yang sama, buatlah konfigurasi elektron dan elektron valensinya. Magnesium dengan nomor atom 12 memiliki konfigurasi elektron seperti ini dan elektron valensinya sama dengan 2. Sedangkan Cl dengan konfigurasi elektron seperti ini memiliki elektron valensi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, sama seperti NaCl tadi, Mg elektron valensinya 2 sudah pasti membentuk ion positif. Positif 2. Mg 2+. Ditambah Cl karena elektron valensinya 7, maka akan membentuk ion dengan muatan -1. Nah, apakah muatannya sudah seimbang? 2 dan 1. Tentu tidak seimbang. Untuk menyeimbangkan muatan, harus kita kali silang. Bagaimana cara mengalikan silangnya? Nah, muatan Mg si 2 ini kita kalikan kepada Cl kali 2. Sedangkan muatan Cl 1 kita kalikan kepada Mg kali 1. Jadi saling silang ya. Nah, setelah dikali Mg2+ dikali 1, berapapun dikali 1 kan hasilnya tetap nih. Mg2+ ditambah Cl- dikali 2. 2 Cl- menjadi Mg-nya kali 1 tadi kan, Mg1, Cl-nya dikali 2, Cl2. Rumus kimianya adalah MgCl2 dengan jenis ikatannya adalah ikatan ion. Karena terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Ada yang melepaskan elektron dan ada yang menerima elektron. Bagaimana? Sudah lebih paham? Jika masih ada yang belum paham, kita ke contoh 3. Tuliskan rumus kimia dan jenis ikatan kimia yang terbentuk dari unsur 13Al dan 16S. Caranya sama ya, buat konfigurasi elektron dan tentukan elektron valensi. Al dengan konfigurasi elektron seperti ini memiliki elektron valensi sama dengan 3. Dari mana 3? 3 diperoleh dari nih elektron yang di atas, 2 ditambah 1. Nah, sedangkan S dengan konfigurasi elektron seperti ini memiliki elektron valensi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke, kita ke pembentukan ion ya. Al elektron valensinya 3. Maka dari itu Al akan membentuk ion dengan muatan +3. Dan S elektron valensinya 6 akan membentuk ion dengan muatan 2-. Loh, dari mana nih 3+ dan 2-? Dari tabel yang tadi sebelum contoh 1 Ibu berikan ya. Lalu, apakah muatan Al dan S sudah seimbang? Ternyata belum. Untuk menyeimbangkannya, tadi harus diapakan? Harus disaling silang. Muatan Al 3+. 3+ ini kita silangkan kepada S. Kita kalikan S sebanyak 3.
Sedangkan S muatannya 2 min, kita kalikan untuk Al. Kali 2, A akan berubah menjadi, Al-nya kan dikali 2 nih, 2Al 3 plus ditambah S-nya dikali 3, 3S 2 min. Nah, senyawa yang terbentuk memiliki rumus Al-nya tadi dikali 2 kan, Al 2, S-nya dikali 3, S3. Maka dari itu rumus kimianya adalah Al2S3. Dan ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Karena terbentuk dari ion positif dan ion negatif. Ada yang melepas dan ada yang menerima elektron. Bagaimana? Sudah jauh lebih paham? Kesimpulannya adalah senyawa NaCl, MgCl2, dan Al2S3 merupakan senyawa ion karena terbentuk melalui ikatan ion. Pelepasan dan penangkapan elektron dalam ikatan ion berhubungan dengan energi ionisasi dan afinitas elektron. Apakah masih ada yang ingat tentang energi ionisasi dan afinitas elektron? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan suatu atom untuk melepas satu elektron pada kulit terluarnya. Sedangkan afinitas elektron adalah kemampuan suatu atom untuk menangkap satu elektron pada kulit terluarnya. Oleh karena itu, energi ionisasi dan afinitas elektron sangat berhubungan erat dalam pembentukan ikatan ion. Terima kasih, sampai jumpa. Pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.